Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Linggasari, NPM 2011030198. Saya dari kelas D, Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Model-model manajemen kelas yang efektif, yaitu sebagai berikut. Model-model manajemen kelas yang efektif. A. Pengertian model manajemen kelas. Model adalah pola yang digunakan sebagai pedoman oleh guru dalam pengelolaan kelas. Model adalah pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Sedangkan model pembelajaran kelas adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar pembelajarannya menjadi efektif dan efisien. Dengan menerapkan model, guru tidak asal dalam mengajar sehingga menjadi efektif-efisien. B. Macam-macam model manajemen kelas. Terdapat beberapa model dalam pengelolaan kelas yang dapat diaplikasikan dalam proses pembelajaran, yaitu model humanistik, yaitu model pengelolaan kelas agar peserta didik bisa efektif dalam rangka mencari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Teori ini mementingkan faktor pengalaman mahasiswa di dalam proses belajar. 2. Model demokratik, yaitu model demokratik juga sangat menghargai perbedaan dan hak-hak individual belajar dan bahkan menekankan pada pentingnya kebebasan bersuara. Model ini para pelajar diberikan hak dan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mengambil keputusan pengelolaan kelas mereka. 3. Model behavioristik, yaitu dalam pengelolaan kelas, guru harus mengakui bahwa setiap peserta didik itu punya tingkah laku berbeda-beda. Teori behavioristik mengatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku. 4. Model konstruktivisme, yaitu menekankan perkembangan konsep dan pengertian yang mendalam, pengetahuan sebagai konstruksi aktif yang dibuat siswa. C. Model-model pembelajaran. Model pembelajaran kelas adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar pembelajarannya menjadi efektif dan efisien. Model pembelajaran di kurikulum 2013. 1. Discovery learning. Artinya menemukan. Yang diharapkan dari model tersebut, peserta didik itu pembelajarannya aktif, tidak hanya diberi materi-materi tetapi juga harus mencari sesuatu yang baru dari materi pembelajarannya. Langkah-langkah discovery learning. 1. Stimulus atau pemberian rangsangan. 2. Identifikasi masalah. 3. Pengumpulan data. 4. Pengelolaan data. Yang kelima, pembuktian atau verifikasi. 2. Direct learning atau model pembelajaran langsung. Model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan perubahan perilaku peserta didik. Yang ketiga, cooperative learning, model pembelajaran gotong royong. Model ini sangat bagus karena komunikasi antara siswa secara informal membuat siswa cepat memahami suatu materi yang sedang dibahas. Yang keempat, contextual teaching learning, model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Yang kelima, problem based learning, pembelajaran berbasis memecahkan masalah. Model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memecahkan masalah melalui pencarian data sehingga diperoleh solusi dengan rasional dan autentik. 6. Jigsaw, model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok bertanggung jawab atas penguasaan materi belajar yang ditugaskan kepadanya lalu mengajarkan bagian tersebut pada anggota kelompok lain. 7. Cooperative spirit,
model pembelajaran di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian-bagian yang dipelajari. Nomor 8, numbered head together atau kepala bernomor. Model pembelajaran yang lebih mengedepankan kepada aktivitas siswa dalam mencari, mengelola, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dipresentasikan di depan kelas. Yang ke-9, blended learning, perpaduan antara tatap muka langsung di waktu dan ruang yang sama dengan pembelajaran tidak langsung di ruang serta waktu yang berbeda. Yang 10, hybrid learning, pembelajaran kombinasi antara pembelajaran tatap maya dan tatap muka. D, model pembelajaran siswa di sekolah dasar. Yang pertama, cooperative learning, model pembelajaran gotong royong. Yang kedua, contextual teaching learning, model pembelajaran yang memberikan fasilitas kegiatan belajar siswa untuk mencari, mengelola, dan menemukan pengalaman belajar yang lebih bersifat konkret dan mengaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, direct learning, model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan perubahan perilaku peserta didik. Yang keempat, problem solving, model pembelajaran yang melatih siswa untuk menghadapi berbagai masalah. Yang kelima, problem based learning, model pembelajaran yang dapat membantu peserta didik untuk aktif dan mandiri. E, manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas yang efektif perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kelas merupakan sistem yang diorganisasi untuk tujuan tertentu yang dilengkapi dengan tugas-tugas dan dipimpin serta diarahkan oleh guru. Yang kedua, guru merupakan pendidik dan teladan bagi semua peserta didik yang ada di kelas, bukan hanya untuk satu peserta didik pada waktu tertentu. Yang ketiga, kelompok belajar yang ada di kelas mempunyai perilaku tertentu yang kadang berbeda dengan perilaku kelompok maupun individu lainnya di dalam kelas. Oleh karena itu, maka kelompok-kelompok yang ada di kelas perlu mendapatkan perhatian. 4. Kelompok belajar yang ada di kelas memberikan pengaruh terhadap individu yang menjadi anggotanya. Pengaruh baik dapat dikembangkan, namun pengaruh buruk perlu dibendung oleh guru dengan cara memberikan bimbingan. 5. Dalam belajar dan pembelajaran, praktik guru cenderung terpusat pada hubungan guru dan peserta didik. Keterampilan guru yang semakin meningkat dalam pengolahan individu dalam kelompok belajar akan semakin meningkat kepuasan individu yang ada di kelas. 6. Struktur kelompok belajar, pola komunikasi kelompok belajar yang terbentuk dan kesatuan kelompok belajar ditentukan oleh keterampilan manajerial guru dalam mengelola kelas belajar dan ada di kelas. Mengelola kelas belajar yang ada di kelas. 7. Struktur kelompok belajar, pola komunikasi kelompok belajar yang terbentuk dan kesatuan kelompok belajar ditentukan oleh keterampilan guru sebagai simbol pemersatu di kelas. F. Kendala yang menyebabkan manajemen kelas yang efektif sulit terwujudkan. Yang 1. Tugas guru berdimensi banyak, multidimensionality. 2. Berbagai kegiatan yang berlangsung bersamaan, simultaneity. 3. Segera. 4. Iklim kelas yang tidak diramalkan. 5. Sejarah atau histori. Yang G. Permasalahan dalam manajemen kelas. Beberapa permasalahan yang perlu dihindari guru dalam mempraktikkan keterampilan manajemen kelas adalah: 1. Campur tangan yang berlebihan. 2. Kesenyapan. 3. Ketidaktepatan memulai dan mengakhiri kegiatan. 5. Penyimpangan. 4. Penyimpangan. 5. Bertele-tele. 6. Pengulangan penjelasan yang tidak perlu. Masalah manajemen kelas yang dapat
Manajemen kelas dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori utama, yaitu masalah yang berkaitan dengan individu dan masalah yang berkaitan dengan kelompok. Tindakan manajemen kelas yang dilakukan oleh guru akan efektif apabila guru dapat mengidentifikasi dengan tepat hakikat masalah yang sedang dihadapinya. Sehingga pada gilirannya guru dapat memilih solusi yang tepat. Beberapa masalah yang ditimbulkan peserta didik sebagai individu di dalam kelas antara lain: 1. Perilaku yang ingin mendapatkan perhatian orang lain. 2. Perilaku yang ingin menunjukkan kekuatan. 3. Perilaku yang bertujuan menyakiti orang lain. 4. Perilaku ketidakmampuan. Baik, itulah materi dari saya tentang model-model manajemen kelas yang efektif. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.